Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ar-rahmanur rahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqallah. Faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Shadaqallahul azim wa sadaqallahul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perspektif Al-Qur'an, Allah menciptakan manusia, salah satu tujuannya adalah untuk menguji manusia. Ini yang diisyaratkan dalam surat Al-Insan ayat yang kedua, yang dalam mukadimah tadi dibaca. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dari sperma, dari air mani yang memancar atau yang bercampur di dalam rahim ibu. Untuk apa? Nabtalihi, dalam rangka kami mengujinya. Itulah sebabnya kehidupan manusia sesungguhnya secara individu maupun secara kolektif sosial tidak lepas daripada ujian. Dan mustahil ada manusia yang tidak diuji, kecuali semua mereka, semua kita diuji. Diuji dengan apa? Allah menegaskan wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah. Sungguh kami akan uji kalian dengan hal yang dimensinya buruk dan dengan sesuatu yang dimensinya baik. Baik buruk menimpa kita sepanjang perjalanan hidup kita adalah ujian. Kita sehat ujian, kita sakit ujian, kita miskin ujian, kita kaya ujian, kita pinter ujian, kita bodoh ujian, kita muda ujian, tua pun ujian. Semua laki-laki pun diuji, semua wanita diuji, negara dimanapun diuji. Tapi ada sebagian manusia yang diisyaratkan dalam surat Al-Fajr. Mereka salah persepsi. Digambarkan oleh Allah, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa idza mabtalahu faqadara alaihi rizqan fayaqulu rabbi ahanan. Maka sesungguhnya ada manusia yang diberikan oleh Allah limpahan rizki, diberikan nikmat yang begitu banyak dan dimuliakannya, mungkin dengan jabatannya, dengan kekayaannya, dengan hartanya, dengan ilmunya, dan lain sebagainya.
Ia mengatakan, Tuhanku sedang memanjakan aku. Aku sedang diperhatikan oleh Allah, sedang dimuliakan oleh Allah. Tapi sebaliknya, manakala ia ditimpa kemiskinan, rezekinya dipersempit, posisinya mungkin dimutasi ke tempat yang tidak diinginkan, usahanya bangkrut, kesehatannya turun drop, ia menyatakan, Tuhanku sedang menghinakan aku. Kata Allah, kalla bala tukrimuna yatim wala tahaduna ala ta'amil miskin wa takuluna turasa aklan lama wa tuhibbuna malah banjama. Yang bikin kamu hina itu bukan karena kamu miskin, bukan karena kamu bangkrut, bukan karena kamu rakyat biasa, bukan kamu karena tidak punya rumah, tidak punya kendaraan, bukan. Yang kamu hina karena kamu tidak memperhatikan atau care, tidak peduli terhadap anak-anak yatim, dan kamu tidak mengajak untuk memperhatikan orang-orang miskin, terutama di masa pandemi ini. Justru kamu mencampur adukan harta warisan itu, termasuk warisan di bumi ini, yang halal dan yang haram, karena kamu rakus, terlalu cinta dunia. Itu yang bikin hina. Hubud dunia. Karena hubud dunia, orang bisa menghalalkan segala cara. Teman pun bisa jadi lawan, ahli waris pun, saudara ahli waris pun bisa menjadi musuh. Pejabat pun bisa korup, pedagang pun bisa curang, hanya gara-gara hubud dunia. Bahkan tidak ada di antaranya tokoh-tokoh agama, termasuk mungkin kiai ustadz, menggadaikan imannya, integritasnya demi hubud dunia. Itulah sebabnya sesungguhnya ujian itu dalam perspektif Al-Quran terhadap manusia itu ada 5 dimensi. Pertama, ujian yang menimpa fisik kita, yang sifatnya physically, manusia sebagai makhluk biologis yang dalam Al-Quran disebut makhluk basyariah. Allah menurunkanlah ujian kepada manusia itu. Diberikanlah dia harta kekayaan, diberikanlah dia kesehatan yang prima, dan diberikanlah dia sakit, termasuk wabah COVID dan keturunannya. Itu sesungguhnya itu ujian basyariah yang kita memang diusahakan agar kita menjaga daripada penyakit yang sesungguhnya itu ujian. Sebagian kecil saja, yang namanya basyariah hanya 10% dari totalitas manusia. Jadi kalau kita sakit fisik, sakit jantung, sakit pernapasan, sakit flu, sakit liver, tipes dan sebagainya, itu namanya ujian basyariah yang harus kita hadapi dengan sabar. Kalau kita menghadapinya dengan sabar, azaban li amril mukmin, sungguh menakjubkan bagi orang beriman. Kalau ternyata dikala ditimpa ujian dimensinya tidak bagus, dia bersabar, dan kesabarannya itu menghantarkan kita ke dalam surga. Tapi ingat, yang kedua, ujian menimpa intelektual manusia, menimpa spiritual manusia sebagai makhluk insaniah. Karena itu ujian bukan sekedar sakit, bukan sekedar kekayaan, bukan sekedar punya istri cantik, bukan. Tapi ujian pun menimpa intelektual kita. Banyak orang yang pinter kemudian menganggap dirinya paling pinter, yang akhirnya mereka mempertuhankan akalnya sendiri. Akalisme, akal menjadi kiblat kebenaran mutlak, sehingga
Diri mereka lah yang terbenar, orang lain salah. Sekaligus kebodohan pun ujian bagi intelektualitas manusia. Karena itu musuh Islam diantaranya adalah kebodohan. Makanya mencari ilmu diwajibkan oleh agama kita dari sejak kita dalam ayunan sampai ke liang lahat. Walau bisin, walaupun negeri apapun jauhnya itu, menuntut ilmu itu adalah wajib. Ujian intelektual. Demikian pula ujian spiritual sebagai insaniah, kita diuji spiritual kita. Banyak orang goncang gara-gara COVID. Banyak orang goncang jiwanya. Ada yang akhirnya terjerumus kepada narkoba. Ada yang akhirnya nekat bunuh diri. Ada yang rumah tangganya berantakan. Hanya ujian spiritual. Disinilah manusia butuh spiritual. Mengisinya dengan namanya ibadah-ibadah mahdoh ataupun ghair mahdoh. Ibadah-ibadah sunnah. Yang ketiga, ujian pun menimpa manusia dari sisi insiyah. Kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali agar mereka mengabdikan diri kepadaku, tunduk kepadaku, menyembah aku, jangan menyembah yang lain. La ta'budu lisyamsi wala lil qamar. Jangan kalian menyembah matahari, jangan kalian menyembah bulan, jangan kalian menyembah apapun yang namanya makhluk. Insiah manusia punya karakter inferiority, rendah diri. Kerendah dirian ini ujian. Makanya ada orang kenapa menyembah matahari? Dia diuji, ada rasa tunduk, tapi kenapa matahari yang disembah? Kenapa roh-roh halus yang disembah? Kenapa kekuatan-kekuatan gaib yang dipertuhan? Kenapa rasi-rasi bintang yang dipertuhan, yang menjadi kiblat kebenaran? Kenapa dukun-dukun yang menjadi sasaran dikala dalam kegelisahan? Padahal perangkat itu semuanya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah kalian pertolongan kepada Allah dengan penuh ketabahan dan mendirikan sholat. Memang wa innaha lakabiratun, berat sholat 5 waktu, berat, apalagi ditambah yang sunnah-sunnah. Illa alal khasyin, kecuali bagi mereka-mereka yang khusyuk. Siapa yang khusyuk? Allazina yadununa mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang ringan, enteng dalam melaksanakan sholat yang wajib ataupun yang sunnah karena ada kebutuhan spiritual, mereka rindu, yakin bahwa akan bertemu dengan kebesaran Allah dan pasti mereka akan kembali kepadanya. Ringan semua ibadah. Itu ujian insiyah. Yang keempat, ujian nasiyah, ujian kemanusiaan. Sisi manusia ada satu sisi sebagai makhluk sosial yang paling dominan sampai 65%. Kan itu diuji. Punyakah kita perasaan? Kenapa Nabi menyatakan khairun nas anfa'uhum linnas? Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat terhadap orang lain. Itulah sebabnya Nabi mendapat gelar inna a'tainaka al-kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan al-kautsar, kebajikan yang banyak. Al-kautsar, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, maknanya al-katsir, banyak. Salah satu di antara kenikmatan yang diterima Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
punya karakter isar, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Nabi jiwanya lebih mementingkan orang lain ketimbang dirinya walaupun dirinya butuh. Itulah sebabnya Rasulullah padahal kaya, Rasulullah nggak pernah miskin, nggak pernah miskin, kecuali di kala remaja pun tidak miskin. Di kala melamar Nabi, menamar Siti Khadijah usia 25 tahun. Khadijah ketika itu sebagai janda yang usia 40 tahun, maharnya kalau dikurs rupiahkan sekarang 1-2 miliar. Tapi kenapa? Lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman. Kenapa Nabi tidak mewariskan harta? Karena jiwanya isar. Selalu apa yang dimilikinya untuk menolong orang lain, untuk membahagiakan istrinya, membahagiakan anak-anaknya, membahagiakan umatnya, membahagiakan fakir miskin, termasuk mereka-mereka yang kerjanya menghafal Al-Quran ataupun hadis, yang kerjanya selalu berzikir di teras-teras Masjid Nabawi. Inilah ujian kemanusiaan. Jadi kalau ada pejabat kita yang mengkorup bagian hak yang sesungguhnya merupakan bantuan untuk orang-orang miskin yang terkena dampak akibat COVID, itu kejahatan kemanusiaan yang sangat luar biasa. Salatnya percuma, hajinya percuma, umrohnya percuma, zikirnya percuma. Dikala mengucapkan di Mekah labbaik Allahumma labbaik, dijawab oleh malaikat la labbaik wala sa'daik, nggak diterima. Apalagi yang dipakai ongkosnya adalah hasil korupsi juga. Dan yang terakhir, kelima, ujian yang terberat. Sisi manusia adalah makhluk bermoral. Ini yang disebut dengan adamiyah, keturunan Adam. Moral. Karena itu Allah menurunkan pakaian qad anjalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha wa libasu taqwa. 3 pakaian. Ada pakaian menutup aurat, ini yang paling prinsip. Bagi laki-laki 1 aurat vital, bagi perempuan 2 aurat vital. Yang kedua pakaian rias, pakaian budaya yang kita pakai sekarang ke masjid untuk sholat Jumat, semuanya pakaian budaya, pakaian tradisi, pakaian adat yang tidak ada kaitannya dengan kebaikan hati seseorang. Pakaian rias termasuk yang saya kenapa pun ini adalah pakaian rias supaya elok. Tapi ada pakaian yang tertinggi, yaitu pakaian takwa, yang menurut Imam Al-Mawardi dalam tafsirnya An-Nukat wal Uyun, pakaian takwa itu pakaian kejujuran, pakaian ketawaduan, pakaian ilmu, pakaian kepedulian. Itu yang namanya pakaian takwa. Termasuk pakaian toleransi dan lain sebagainya. Ini sesungguhnya 5 ujian yang menimpa umat manusia sepanjang zaman. Karena waktu yang membatasi, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Siapa yang berbuat kebajikan, kebajikan itu yang kembali kepada dirinya, dan siapa yang berbuat kejahatan, kejahatan itu pula yang akan berakibat kepada dirinya. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim.